Oke, kami dari Rumah Sakit Harapan Bunda. Kami merupakan bagian dari Sentra Medical Hospital Group yang ada cabangnya di Cisalak, Cikarang, Cibinong, Minahasa Utara. Kemudian moto kami, kesehatan Anda adalah prioritas kami. Nah, ini profil Rumah Sakit Harapan Bunda, didirikan tahun 84, merupakan rumah sakit tipe B yang ada di Jakarta Timur dengan akreditasi SNARS Paripurna dengan kapasitas 200 bed. Nah, rumah sakit kami dilengkapi dengan tenaga medis yang berpengalaman dan fasilitas yang lengkap pastinya ya. Juga ini sertifikasi kami. Dan poliklinik juga sudah lengkap ya, ada rawat jalan, polispesialis, polibedah, poligigi, psikolog, kemudian ada subspesialisnya juga. Lalu untuk fasilitas dan pelayanan 24 jam, IGD, ambulans, farmasi, bank darah, lab, dan radiologi. Nah, untuk produk unggulan kami, kita ada Jakarta Timur Eye Center, dan ada ortopedi juga, kemudian kita juga ada ESWL, PCNL, medical check up, hemodialisa, kemudian yang terupdate kita sudah ada MRI juga, cuma belum masuk slide. Nah, kemudian ini gambaran kelas Super VIP dan VIP. Kebetulan kami rekanan baik dengan Mandiri InHealth, jadi kami juga melayani peserta Mandiri InHealth di Rumah Sakit Harapan Bunda. Nah, ini fasilitas kelas 1, kelas 2, kelas 3, ruang ICU, HCU, PICU, NICU, Perina, kemudian fasilitas lainnya ada ATM, musola, serta ada kafetaria. Kita juga melayani di hari Minggu ada Sunday Clinic. Jadi untuk teman-teman yang hari biasa sibuk kerja bisa kontrol di hari Minggu. Kemudian kita juga melayani dokter online service atau yang biasa dikenal dengan telemedicine. Kemudian ini yang terupdate, kita ada promo upgrade kamar untuk rawat inap ya. Jadi ini untuk pasien tunai dan jaminan, tentunya Mandiri InHealth juga bisa ikut promo ini. Jadi untuk teman-teman entah yang mau melahirkan atau yang sedang membutuhkan perawatan di Rumah Sakit Harapan Bunda, kami ada promo upgrade 1 tingkat dari hak kamarnya ya. Halo. Oke, selanjutnya follow IG kami @rsharapanbunda_JKT. Oke, kebetulan semalam kita juga ada insiden, tapi alhamdulillah sudah bisa tertangani dan hari ini sudah beroperasional seperti biasa. Oke, itu aja. Terima kasih Mbak Ayu, mari semuanya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rizka atas profil dari rumah sakitnya. Selanjutnya kita akan menyaksikan sesi pemaparan materi dari Dr. Lukman. Beliau akan membahas mengenai gangguan saluran kemih ya teman-teman ya. Oke, saya persilakan kepada Dr. Lukman untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Sudah terlihat? Sudah, Dok. Sudah ya, baik. Jadi mulai ya. Ya, silakan, Dok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih sudah diperkenalkan. Kami diundang untuk menyampaikan informasi. Saya perkenalkan diri dulu, saya Dr. Lukman Zulkifli Amin, ahli penyakit dalam. Kami bertugas setiap hari di rumah sakit, jadi diminta untuk menjelaskan mengenai gangguan saluran kemih. Pertanyaan yang selalu diajukan ke kami, apakah keluhannya apa saja, seperti ada tidak tuntas, pancaran saat berkemih lemah, mungkin juga buang air kecilnya bisa berdarah, lalu bila ditelusuri ternyata ada riwayat batu ginjal atau batu saluran kemih, juga bisa ada sering infeksi saluran kemih.
kita masuk yang pertama batu saluran kemih. Jadi kalau kita lihat ini batu saluran kemih, itu batu yang terletak di saluran kemih mulai dari bisa di ginjal atau di saluran ureter ini, kantong kencingnya, bahkan hingga uretra. Gejala yang muncul memang bervariasi, bisa tidak ada keluhan sama sekali, bisa juga hanya sakit pinggang saja, sakit pinggangnya nyerinya berat sekali, bisa juga dia nyeri saat buang air kecil, buang air kecilnya bisa berdarah, bisa buang air kecil sama sekali, bisa juga buang air kecilnya keluar pasir atau batu. Nah, di sini keluhan bisa disertai dengan bisa rasa demam muncul keluhan demam, atau bisa juga berkurang sekali dari buang air kecilnya dan hal-hal lain. Memang ini sangat variasi. Nah, bagaimana batu saluran kemih dapat terbentuk? Seringkali karena kurang minum nih. Nah, kurang minum, urinnya menjadi lebih pekat. Kenapa jadi lebih pekat? Karena ada hal-hal yang memudahkan munculnya kristal-kristal atau batu dari batu saluran kemih. Makanan-makanan yang tinggi dengan bahan seperti sitrat, magnesium, selulosa. Nah, ini apa sih dok sederhananya? Ya sederhananya makanan yang biasanya memang enak-enak ya. Emping, pete, jengkol, melinjo, ya, kikil, tunjang, nah itu pemicu. Lalu faktor resiko apa sih dok untuk timbulnya batu ini? Satu, bisa juga dari riwayat keluarga, dia menderita batu. Ini kalau pria lebih banyak 3 kali. Ada juga yang namanya kelainan metabolik, seperti apa? Seperti asam urat tinggi, kolesterol tinggi, diabetes, hipertensi. Bisa juga ada kelainan gondok, atau sebelumnya sudah ada batu saluran kemih, atau ada sumbatan di saluran kemih. Pemicunya banyak hal yang bisa memicu. Faktor esensi kita ada lingkungan, kemudian obat-obatan. Jadi sebenarnya pemeriksaan apa yang dibutuhkan? Itu memang secara dasar itu diperiksa fungsi ginjal, ureum kreatinin namanya, serta pemeriksaan urin. Lalu untuk mengetahui lokasi dari masalah sumbatan batunya, di mana lokasinya, ini ada beberapa pemeriksaan. Yang paling mudah itu USG. USG kita bisa lihat ginjal dan kantong kemihnya. Kalau ada beberapa jenis dari batu yang tidak bisa terlihat melalui USG, bisa terlihat dari foto abdomen namanya, atau di CT scan atau MRI. Nah, ini saya tampilkan saat di foto polos, ini warna yang putih, berbentuk seperti awan ini ya. Nah, ini lokasi batunya ini. Ini lokasinya di saluran kemih ureter. Kalau di sini ini gambaran dari USG. Ini warna putih yang ditandai warna tanda kuning ini. Nah, ini ada batu ginjal ini di kanan ini. Gimana sih dok pengobatan batu saluran kemih? Nah, memang kalau batunya kecil di bawah 5 mili dengan minum air putih, minum obat tertentu dari dokter, nah itu bisa keluar spontan. Tapi kalau batunya besar di atas 5 mili, sudah ada masalah macam-macam, memang harus bertemu ahli urologis. Bisa dilakukan pengobatan dengan namanya di laser atau ditembak bahasanya begitu, atau bisa juga harus melakukan operasi. Jadi ini dia tindakan-tindakan yang dilakukan. Tadi Bu Rizka sudah sebutkan ada ESWL, ada PCNL. Apa sih dok itu? Nah, ini adalah satu tindakan menggunakan alat dengan gelombang suara yang dihasilkan bisa memecah dari batu, nanti dibantu dengan obat minum, itu insya Allah bisa keluar melalui saluran kencing. PCNL tindakan operasi. Gitu. Nah, bagaimana mencegah? Ternyata mudah sekali. Minum air putih 2 liter sehari, kemudian cegah infeksi saluran kemih. Caranya bagaimana? Ya, jangan menahan buang air kecil, kemudian pastikan kita cukup minumnya. Nah, ini yang bolak-balik. Lalu kurangi makan makanan yang memang memicu kejadian batu saluran kemih. Nah, ini untuk meningkatkan faktor penghambat bahasanya gitu ya. Minum jus lemon juga bisa. Ya, intinya sih semua buah baik ya. Kita masuk infeksi saluran kemih. Infeksi apa itu infeksi saluran kemih?
Itu ada kuman ya dalam urin. Nah, di sini dia punya potensi nih, akan mengakibatkan infeksi atau dia akan masuk ke dalam jaringan dari saluran urin tersebut. Nah, ini dia, ini pada pria, pada wanita. Di sini kantong kencing, urin yang terinfeksi ini bisa dia akan naik ke daerah dari saluran kencing hingga bahkan ke ginjal. Nah, ini yang memicu masalah misalnya demam dan lain-lain. Yang seringkali muncul adalah infeksinya pada daerah kantong kencingnya. Yang paling sering kita temui ini ibu hamil nih. Ibu hamil tinggi nih kejadiannya. Jadi memang ini ada hubungan dengan usia, aktivitas lain-lain, dan sosial ekonomi. Jadi kalau berdasarkan lokasinya dibagi dua nih, ada bagian bawah, bagian atas bahasanya gitu. Jenis-jenisnya apa dok? Ternyata ada yang namanya sistitis, yang di kantong kemih, ada yang namanya uretritis pada uretranya, ada juga pyelonephritis ini pada ginjalnya. Nah, ini nanti mirip-mirip gejalanya. Kalau yang sistitis ini nyeri saat berkemihnya, kalau uretritis nyeri di pinggangnya, pyelonephritis nyeri di pinggang juga, tapi disertai demam juga, muntah-muntah juga. Bagaimana sih dok terjadi masalah infeksi ini? Sebenarnya mirip-mirip pada pria dan wanita, ada bakteri di daerah ini akan muara saluran kemih. Nah, ini naik ke daerah uretra namanya begitu ya, lalu naik ke kantong kemih, naiklah hingga ke ginjal. Dia jadi mengikuti alur dari saluran kemihnya. Nah, jadi pertanyaannya, apa saja yang bisa memicu? Apa sih gejalanya? Nah, toiletnya kurang bersih, sering menahan buang air kecil, kurang minum air putih, kemudian di sini juga kurang kering, kurang higienis. Nah, ini harus bersih mungkin. Kehamilan juga memicu ISK atau infeksi saluran kemih. Nah, ini sakit ginjal, usia, diabetes ini juga sama. Obatnya apa dok? Ya tetap minum banyak air, konsumsi vitamin C secara teratur, jangan menunda-nunda keinginan buang air kecil, segera buang air kecil dibersihkan gitu ya setelah berhubungan seksual, cuci tangan dan alat kelamin sebelum dan sesudah melakukan hubungan seksual, menjaga kebersihan alat kelamin. Kita masuk ke pembesaran prostat jinak. Nah, ini grupnya yang laki-laki lagi. Kalau tadi kan secara umum. Kalau yang laki-laki ini ada prostat kelenjar yang hanya dimiliki pria. Nah, penyakitnya apa? Dia kalau membesar kelenjar prostatnya. Jadi ada dua nanti, ada yang tidak ganas, ada yang ganas. Nah, secara umum kalau ada organ tubuh yang besar, maka dia akan menyebabkan himpitan atau hambatan, gangguan. Nah, karena ini lokasinya di dekat kantong kencing, sehingga akan jadi gangguan berkemih. Akibatnya nanti susah nih berkemihnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda laki-laki, gitu ya, usianya di atas 40, apakah Anda ada kesulitan berkemih, harus mengejan dulu untuk berkemih, merasa tidak tuntas saat berkemih atau tersendat, mungkin ini masalah prostat nih ya. Kita lihat nih ada golongan-golongan usia tertentu, tapi 40 ke atas memang sudah harus dipikirkan seperti itu, dan baiknya memang berobat nih kalau sudah ada keluhan. Jadi kalau kita lihat prostat itu apa sih dok? Jadi prostat itu bagian dari sistem reproduksi pria, berfungsi memproduksi cairan semen. Sini berguna dalam transportasi sperma. Nah, ini memang ada kegunaannya. Nah, satu saat dia akan membesar. Pada saat membesar dan timbul masalah, maka ahli medis akan melihat ya apakah jinak atau ganas gitu ya. Kalau jinak mungkin pembesaran ringan saja, tapi kalau ganas bisa kanker itu kanker prostat. Penyebabnya ada hubungan dengan produksi dari hormon testosteron gitu ya. Gejalanya apa? Pancarannya lemah, rasanya tidak puas, ada rasa masih tidak tuntas gitu ya, harus menjan, kencingnya terputus-putus, ada juga yang begitu. Waktu kencingnya jadi lama sekali baru selesai, ada juga. Sering buang air kecil bolak-balik bisa juga, kencing malam hari bisa juga, atau merasa pengennya buru-buru buang air kecil, ada juga yang seperti itu. Ini gejalanya, dia menunggu lama untuk mulai berkemih bisa, sering berkemih bisa juga, harus mengejan bisa juga, ada juga pengennya cepet-cepet untuk berkemih, ada juga nggak bisa nahan lagi, ada
rasa tidak lampias setelah berkemih, aliran kemihnya terputus-putus, bisa juga buang air kecil malam hari bolak-balik, atau bisa juga mengompol nih karena tidak bisa menahan berkemihnya. Gejala lain bisa saja kencingnya berdarah, tidak bisa buang air kecil, bisa juga terjadi, ini banyak juga kasusnya, hingga infeksi dari saluran kemih. Nah, bagaimana sih dokter melihat ini pembesaran jinak atau ganas? Memang untuk pemeriksaannya kita ada scoring namanya gitu ya, kita cek, scoring dengan keluhan-keluhan yang ada, dicocokkan angkanya apakah mengarah jinak atau ganas satu itu, tapi ini memang tidak memastikan. Jadi pemeriksaan berikutnya colok dubur, karena ini untuk memastikan pembesaran atau tidak. Kemudian pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, ada lagi pemeriksaan khusus darah untuk prostat disebut dengan prostat specific antigen gitu ya. Nah, ini bisa melihat nanti apakah mengarah ke ganas atau tidak. Dan memang yang terbaik itu USG ya, harus di USG dilihat dulu pembesaran prostatnya bagaimana. Ini yang saya tadi sebutkan scoringnya. Nah, ini pemeriksaan colok dubur. Nah, ini pemeriksaan awal. Nah, ini bila teraba ada benjolan katanya gitu ya, bisa ganas atau tidak. Ini USG, nah ini volume prostat, kita lihat ini. Kemudian pemeriksaan PSA, ini kadar normal di bawah 4, kadar yang ganas di atas 4. Tapi memang ini juga tidak memastikan, dia harus biopsi. Ini tadi yang saya sampaikan, biopsi itu diambil sedikit jaringannya, diperiksa di bawah mikroskop. Jadi dengan memasukkan alat akan terlihat nih apakah ada pembesaran atau tidak, dan bisa dilakukan pemeriksaan biopsi, dan bisa juga lakukan tindakan langsung itu. Namanya TUR, transurethral resection of the prostate. Jadi obatnya bisa obat minum, bisa dengan tindakan operasi. Jadi pencegahannya bagaimana nih dok? Ya, penyakit-penyakit ini adalah penyakit degeneratif disebutnya. Ada hubungan dengan kegiatan kita sehari-hari. Jadi memang gaya hidup sehat, makanannya sehat. Gaya hidup sehat apa sih dok? Olahraganya rutin, pikirannya positif gitu ya. Olahraga teratur, ada buah, ada sayur, ada susu, ada air putih. Memang soft drink, makanan-makanan yang serba enak ini harus diminimalisir karena memicu masalah. Tapi yang paling penting memang bila muncul gejala, segala konsultasi dengan dokter, InHealth bisa, asuransi bisa, BPJS juga bisa gitu ya. Nah ini memang anjurannya lakukan general check-up rutin bila usianya di atas 40 tahun. Ini obat-obatan pada masalah prostat, ya bisa obat, bisa juga dia dengan tindakan tadi endoskopi atau dioperasi. Kita masuk lagi ada kanker prostat. Nah, apa sih kanker prostat? Itu kanker prostat ini kanker yang berkembang di kelenjar prostat. Ini kalau tadi normalnya dia bentuknya mulus seperti gambar ini, ternyata begitu kanker dia akan tumbuh membesar dan akan terlihat ada benjolan-benjolan. Ini sel kanker yang tumbuh. Nah, gejalanya apa? Mirip dengan yang saya jelaskan di awal, kesulitan berkemih, sering berkemih, nyeri saat berkemih, keluar darah saat berkemih, sulit BAB bisa juga terjadi, sering berkemih di malam hari. Apa saja yang memudahkan muncul kanker prostat? Lanjut, hormon testosteron, bagian dari ras ini ke suku, misalnya suku Kaukasia, suku dari kulit putih atau kulit hitam bisa juga itu mempengaruhi riwayat keluarga, pola makan, virus, banyak duduk, dan gaya hidup lagi, balik lagi gaya hidup. Apa saja tahapannya dari stadium 1 sampai stadium 4, ini yang paling ringan stadium 1, stadium 4 kalau dia sudah menyebar ke organ lain. Bagaimana mencegahnya? Cukupkan untuk asupan yang mengandung selenium, vitamin E, kurangi konsumsi daging, lemak berlebihan, perbanyak tadi sayur-sayuran, buah-buahan, ini tadi beta karoten, lycopene, ini semua buah nih, dan sayur, wortel, tomat, buah bit, kurangi alkohol, hindari kopi teh berlebih, konsumsi air yang ideal 6-18 hari, dan hindari stres dan depresi. Bagus juga stop rokok ya. Nah ini pengobatannya apa? Pembedahan. Nah ini memang untuk saat ini pembedahan dilakukan, kemudian kalau perlu dilakukan kemoterapi atau radiasi dan lainnya. Nah ini tadi yang saya sampaikan radioterapi. Jadi ini radioterapi ini juga bagian dari pengobatan untuk kanker. Ada juga terapi hormon. Nah, ini memang pilihan-pilihan ini akan ditentukan
oleh dokter berdasarkan panduan yang ada dan didiskusikan dengan pasien, juga kemoterapi sama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Silakan, saya kembali pada moderator. Ya, terima kasih Dr. Lukman atas pemaparan materinya. Jadi kita bisa lebih paham ya dok, apa aja gangguan-gangguan saluran kemih yang ada selama ini ya dok ya, tanda-tandanya. Jadi jika ada keluhan sebaiknya langsung aja konsultasi ke dengan tim medis ya dok ya, supaya bisa lebih diarahkan bagaimana pengobatannya ataupun pemeriksaannya dengan lebih detailnya lagi gitu ya dok ya. Iya, betul sekali. Bapak Ibu So People yang ingin bertanya boleh tulis di kolom chat ataupun boleh open mic langsung dengan Dr. Lukman. Silakan yang ingin open mic. Oke dok, ini ada pertanyaan pertama dok dari Ibu Marina. Ada 2 pertanyaan dok. Pagi dokter. Yang pertama, apakah benar untuk pemakaian Pampers atau Pentilenier dan sejenisnya itu bisa memicu penyakit saluran kemih, dok? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, untuk pria, apakah benar prostat juga disebabkan karena kurangnya frekuensi hubungan seksual, terutama untuk yang sudah berkeluarga? Mohon jawabannya, dok. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang yang jadi masalah adalah ketika ada penggunaan Pampers, Pentiliner, nah ini ada suatu media yang memudahkan untuk terjadinya infeksi. Maksudnya apa itu dok? Jadi Pampers ini karena sudah buang air kemih, nah buang air kemih ini kan isinya kuman dan lain-lain, nah menempel, ya juga berdekatan lokasinya dengan saluran kemih, maka mudah sekali akan masuk kembali nih si kuman ke dalam saluran kemihnya. Nah, yang berakibat tadi kalau tidak cepat mengganti Pampers atau Pentilinernya ini akan memicu mudah sekali muncul infeksi. Kumannya kan harusnya ini sudah dibuang gitu ya, sudah diganti, tapi karena terlalu lama, ini banyak nih ceritanya ya. Misalnya dia lagi jalan-jalan di mall pakai Pampers, nggak mau ganti 4 jam, 5 jam, besoknya sudah meriang gitu. Nah, itu bisa terjadi. Jadi memang ini harus, memang yang paling ideal sih kalau sudah buang air kecil di Pampers, nah itu langsung diganti tuh. Pentiliner juga jangan lama-lama karena juga memicu keputihan dan lain-lain. Jadi ada baiknya memang bawa cadangan yang banyak gitu ya kalau ada kegiatan di luar rumah atau di luar kantor. Itu saran kita seperti itu. Yang kedua, memang untuk prostat tadi seperti sudah dijelaskan, ini kan memproduksi, ya, ada hubungan dengan testosteron, ya pasti ada hubungan dengan kegiatan seksual sehari-hari, memang ada hubungan betul sekali. Ya, ini tadi kalau kita lihat ternyata ada banyak pemicu, misalnya merokok, alkohol, dan lain-lain itu bisa memudahkan sekali muncul masalah prostat. Ada yang bisa mengalami gangguan prostat, ada yang tidak. Jadi memang salah satu pemicunya tadi karena dia memproduksi dari cairan semen ini, artinya ada hubungan mungkin salah satunya karena aktivitas seksual yang kurang. Tapi ada juga yang memicu yang lain karena tidak semua ternyata bisa dipukul rata. Gitu. Ada yang memudahkan hal ini terjadi seperti apa? Diabetes misalnya. Tidak olahraga, stres, kan itu semua berhubungan. Makannya tidak sehat, alkoholnya, tidurnya kurang. Ada hal-hal yang memicu mudahnya terjadi gangguan pada prostat. Karena pada kenyataannya ternyata ada yang pada usia yang sama ternyata tidak ada gangguan prostatnya gitu. Jadi memang disebutnya bahwa setiap manusia itu adalah individu yang berbeda. Ada hal yang memudahkan, ini yang disebut dengan faktor risiko gitu. Ada hal yang membuat seseorang jadi mudah berisiko sakit. Apa itu tadi, pola hidupnya tidak sehat, kurang olahraganya. Jadi ini memang masukan buat kita semua. Pola hidup sehat, makan makanan yang sehat, olahraga secara teratur, hindari stres, banyak bersyukur, mungkin itu ya. Terima kasih.
Oke, terima kasih dokter atas penjelasannya. Memang harus menerapkan pola hidup yang sehat ya dok ya, tidak hanya pola hidup yang sehat, Ya, tetapi juga dengan pola makan yang sehat ya dok ya, agar terhindar dari betul. risiko-risiko yang tadi sudah dijabarkan oleh dokter. Mungkin dari Bu Marina ada tambahan? Silakan jika ada tambahan. Oke, saya lanjut ke pertanyaan kedua ya dok, dari tim Surabaya dok. Pertanyaannya, tadi ada penjelasan mengenai ISK. Untuk pencegahannya salah satunya minum vitamin C ya dok, secara teratur gitu ya. Nah, apa hal tersebut tidak mengganggu dari fungsi ginjalnya sendiri dok, jika kita konsumsi vitamin C secara teratur? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang yang penting dalam hidup ini seimbang ya, karena untuk mencegah infeksi saluran kemih, minum air putihnya tetap 2 liter sehari, tapi konsumsi vitamin dan mineral itu harus ada juga. Apakah harus tablet, harus diminum dalam bentuk kapsul? Ternyata tidak. Kan ada di buah-buahan, di sayur-sayuran juga bisa. Jadi ini yang saya sampaikan itu bentuknya bisa dari tablet atau kapsul, atau bisa juga dari vitamin dan buah-buahan, sayur-sayuran, seperti itu. Nah ini yang memudahkan terbentuknya batu ginjal, kemudian sehingga bisa jadi sakit ginjal itu kalau suntik vitamin C. Nah itu yang nggak boleh tuh. Tugas saya meluruskan di sini. Kalau vitamin C dikonsumsi rutin, maka daya tahan tubuh baik, kemudian ada kebutuhan-kebutuhan metabolisme dalam tubuh yang bisa terpenuhi dengan baik gitu. Jadi ini masalah sumbernya. Kalau vitamin sih nggak jadi masalah. Konsumsi sekali sehari cukup, nggak perlu berlebihan. Kalau berlebih, nah itu juga jadi masalah. Jadi kalau minumnya cukup, pada usia di bawah 60 tahun, 2 liter sehari. Tapi kalau sudah usianya di atas 60 tahun, ya 1 liter sampai 1,5 liter, nggak perlu banyak-banyak. Kecuali catatannya kalau memang ada riwayat batu ginjal atau sudah ada batu ginjal, batu saluran kemih, nah itu harapannya minumnya 2,5 liter sehari. Lebih banyak. Jangan lupa di stop juga, teh kopinya dikurangi gitu ya. Lalu emping pete jengkolnya ya sudah mungkin 4 bulan 5 bulan sekali, jangan rutin-rutin gitu, karena ini yang memicu apa saja yang enak-enak, soto Betawi ya, apalagi santan dan lain-lain. Ini biasanya ini yang namanya memang harus introspeksi diri, karena makanan-makanan yang tadi saya sebutkan tinggi sitrat, tinggi magnesium, itu maksudnya emping, pete, jengkol, melinjo, kikil, tunjang, jerawan tuh. Jerawan juga sama. Jerawan-jerawan ini juga yang menyebabkan sulit untuk tadi kan awal mulanya terbentuk karena urinnya jadi buang air kecilnya jadi pekat gitu, nggak encer. Encernya bagaimana? Tadi karena minum air putihnya cukup. Begitu air putihnya kurang, akibatnya tadi warna urinnya, tadi kan biasanya kita sudah bisa belajar sekarang indikator kapan buang air kecil itu berkemih sehat, kan suka ada ya di ini ya, di toilet sekarang. Kalau yang warnanya ini bagus, kalau warnanya mulai orange gelap sekali, bahkan merah, nah itu tanda bahaya. Nah itu udah tanda-tanda. Jadi kalau kita mau lihat dari buang air kecil yang dihasilkan. Kalau jernih berarti minumnya cukup tuh. Tapi kalau warnanya sudah mulai orange, biasanya kan bangun tidur begitu ya. Kalau bangun tidur warnanya agak gelap, itu wajar lah. Wajar karena istirahat kan. Tapi kalau di saat kegiatan menjelang tidur ternyata warna urinnya itu gelap, berarti kurang minum itu. Ada juga botol-botol sekarang ya yang ditulis ayo minum lagi gitu kan, kalau sudah berapa liter tuh, 500 cc 1 liter, ayo lanjut lagi, ada tuh yang di botol itu, saya ingat saya begitu. Mungkin itu pencegahan. Jadi tetap kembali ke kita jaga kesehatan. Air putihnya 2 liter sehari itu udah bisa rokok. Nah itu juga bagus tuh, jangan rokok ya. Ya, terima kasih dokter atas penjelasannya. Nah, kalau tadi dokter kan sebutkan ya, minum konsumsi airnya itu minimal 2 liter per hari gitu ya dok ya.
kecuali yang tadi batasan usia yang dokter sebutkan. Nah dok, apakah ada efek lainnya jika kita konsumsi air putihnya itu dok lebih dari 2 liter dok? Misalnya dalam kondisi Iya, habis betul. berolahraga, otomatis akan membutuhkan cairan minum yang lebih banyak ya dok. Nah kalau kita minumnya sehari lebih dari 2 liter dok, apakah ada efeknya lain ke ginjal dok? Mohon penjelasannya. Iya, jadi kalau 2 liter itu kalau tidak sedang kerja berat, tapi kalau sudah olahraga dan lain-lain kan bisa lebih karena menggantikan dari keringat dan lain-lain. Nah, itu wajar. Tapi kalau minumnya berlebihan di atas 2 liter dilakukan rutin, apalagi yang pada usia di atas 60 tahun itu akan mengalami gangguan elektrolit. Ada yang disebut dengan akan mengalami disebutnya hiponatremia. Nah ini yang biasanya jadi pasien kami akan dirawat itu untuk dilakukan infus sehingga bisa mengembalikan kadar natrium ke normal. Nah jadi memang anjurannya tidak berlebihan. Dalam konsumsi air pun nggak berguna. Ternyata malah menyebabkan kalau sudah natriumnya rendah bisa tidak sadar itu. Hal-hal sederhana saja. Makanya pentingnya cukupkan 2 liter sehari, kecuali tadi ada batu ginjal bisa 2,5 liter sehari, tapi tetap teh kopinya ya dikurangi, kalau perlu diminimalisir. Ini memang pemicu makanan-makanan yang pembentuk batu ginjal, tadi emping, pete, jengkolnya juga mohon diminimalisir. Stop rokoknya, nah ini penting juga. Makannya jangan terlalu manis, jangan terlalu asin, apalagi menjelang Ramadan nih nanti. Biasanya buka puasanya awal-awal kolek ya. Pada kurang minum tuh, coba air putih dulu. Bukannya tidak boleh, boleh yang manis tapi jangan berlebihan. Biasanya kan ada yang diabetes, ada yang darah tinggi. Hati-hati, makanan terlalu enak, makanan terlalu manis, terlalu asin. Pasien saya biasanya 3 hari awal tuh sudah pada ada yang kambuh vertigo, ada yang kambuh migrainnya, ada yang gulanya sampai 500, sebagian harus dirawat. Jadi penting sekali kita mawas diri, karena ini memang akhirnya kita tidak hanya bisa mengenai gangguan saluran kemih, tapi bagaimana hidup sehat secara keseluruhan. Terima kasih. Oke, terima kasih dokter atas penjelasannya. Jadi memang sesuai kebutuhan ya dok, kalau misalnya lagi tidak beraktivitas tinggi, sebaiknya 2 liter ya dok per hari ya dok. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dok, dari Ibu Ika Rosmayanti. Apakah sama dengan batu empedu dengan batu ginjal? Lalu jika ada batu empedu, apakah bisa berpengaruh juga dok ke ginjal? Mohon penjelasannya dok. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kita harus paham dulu, ada Allah ciptakan, Tuhan ciptakan organ, namanya ada kantong empedu, ada lagi organ namanya ginjal. Nah, keduanya ini memiliki fungsi yang berbeda. Kalau untuk empedu, ini tugasnya hanya melarutkan lemak saja. Hanya melarutkan lemak, begitu tidak larut apa yang terjadi? Terbentuk kristal atau terbentuk batu empedu. Itu satu. Kedua, yang batu ginjal bagaimana? Ya, sekarang batu ginjal terbentuk, kan berarti ada hubungan dengan saluran kemih. Kenapa? Urinnya berarti akan pekat itu. Kenapa sampai pekat? Kok sampai pekat urinnya? Berarti kurang minum, ada makanan-makanan yang memudahkan kejadian untuk terbentuknya kristal atau batu di saluran ginjal hingga dia menempati pada lokasi ginjal atau saluran kemih misalnya. Nah ini jadi dua hal yang berbeda. Nah untuk batu empedu dan batu ginjal, tapi pertanyaan berikutnya mengenai pengobatannya ya. Apakah berpengaruh terhadap, apakah batu empedu berpengaruh terhadap ginjal dok? Oh gitu. Nah, karena ini dua hal yang berbeda, pasti tidak ada pengaruh. Tapi pemicunya mungkin sama, gitu. Kenapa? Karena untuk batu empedu dan batu ginjal ini pembentuknya bisa mirip-mirip. Ada yang namanya batu tinggi asam urat, ada juga yang batu kolesterol. Nah, karena pemicunya sama, ini yang satu tugasnya melarutkan lemak nih. Karena kalau melarutkan lemak, berarti dia kolesterolnya kan tinggi tuh, kolesterol tinggi, nah paling mudah dia terbentuk di empedu. Tapi bukan tidak mungkin muncul juga di ginjal karena kolesterolnya tinggi. Nah ini memang ada yang memudahkan terjadi, disebutnya dengan tadi faktor resiko. Apa sih yang berisiko memudahkan kejadian? Jadi apakah batu empedu akan mempengaruhi ginjal? Tidak akan mempengaruhi sama sekali, tidak ada hubungannya.
Tapi bisa nggak sih dok ditemukan ada batu empedu? Iya, batu ginjal iya, iya banyak itu kita temukan beberapa kasus biasanya pada pasien diabetes tuh. Pasien diabetes mudah sekali terbentuk karena memang ada hal-hal yang memudahkan terjadinya hal tersebut. Tapi apakah batu empedu akan merusak ginjal? Insya Allah tidak. Kalau memang tidak ada penyakit diabetes, darah tinggi, penyakit jantung koroner misalnya kan ada hubungan ini nanti. Kita nggak hanya bicara mengenai satu organ. Nah, apakah batu empedu akan menyebabkan gangguan kemih dan lain-lain karena salurannya berbeda? Nah, batu empedu ini kalau kecil dia juga bisa keluar melalui tinja gitu ya, melalui feses itu bisa. Jadi karena salurannya berbeda, jadi tidak akan saling mempengaruhi. Tapi pemicunya kemungkinan besar bisa sama. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Berarti memang tidak ada pengaruhnya ya dok ya antara batu ginjal dengan antara ginjal dengan batu empedu ya dok, karena memiliki saluran yang berbeda ya dok. Namun bisa jadi Iya, pencetusnya sama ya dok ya. iya betul. Ya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dok dari Makassar. Saya sudah 2 kali dirawat karena batu di saluran kemih dan ukuran kedua batunya di bawah 5 mm sehingga keluar melalui saluran kencing. Apakah saat keluar itu dapat mengakibatkan luka dok di jalurnya? Dikarenakan terkadang ada rasa nyeri saat buang air kecil. Untuk pengecekan ke dokter urologinya menggunakan metode apa ya dok jika memang mengalami perlukaan? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi batu saluran kemih di bawah 5 mm ini masih bisa dibantu dengan air putih 2 liter sehari atau tadi 2,5 liter sehari. Ada obat yang diminum. Nah ini akan membantu dia keluar spontan namanya gitu ya. Dia keluar langsung tanpa harus bantuan operasi dan lain-lain. Nah pada saat keluar memang akan ada proses iritasi. Kita akan ada rasa nyeri karena dia suatu bentuknya kan padat, akan keluar melalui saluran, akan timbul rasa nyeri. Kalau pasien diabetes, bisa juga ini misalnya lukanya tidak sembuh-sembuh bisa terjadi. Tapi sepanjang saya kuliah, berpraktek sebagai penyakit dalam, hal ini ternyata tidak menjadi masalah besar ya. Tidak menjadi masalah besar karena nyerinya hanya pada saat batunya keluar. Gitu. Tapi yang jadi pertanyaan kan berikutnya, kok bisa batunya sampai muncul 2 kali, terjadi lagi berulang? Apa nih yang menjadi evaluasi? Nah itu kan yang harusnya seperti itu. Jadi bukan hanya urologi yang harus dilibatkan, maka para spesialis penyakit dalam ini juga harus dikunjungi juga nih, diminta juga pendapatnya, berobat juga ke dokter penyakit dalam. Pada kasus-kasus yang saya tangani, memang saya minta untuk merubah pola makannya. Kadang-kadang pengennya kan satu sama terus nih, makannya enak, nanti kejadian batu ginjal, jadi bolak-baliklah dirawat. Jadi tetap saya himbau, 1, stop rokoknya, 2, makan makanan yang sehat, minum air putihnya. Kalau sudah ada batu ginjal seperti ini, sudah nggak bisa sedikit nih minumnya. Kalau berulang lagi, 2,5 sampai 3 liter kalau perlu sehari. Teh sama kopinya stop tuh. Teh sama kopi sudah nggak boleh, ganti saja dengan susu boleh. Susu, jus buah, ya kan, puding, agar, nutrijel itu lebih bagus tuh. Gitu. Lalu jangan lupa emping, pete, jengkol, melinjo, kikil, tunjang, Makassar apa? Coto Makassar ya. Itu isinya jeroan semua. Jadi bukan hal yang aneh nih di Makassar banyak kejadian batu ginjal karena makanannya juga kalau di kalau di saya praktek di Jakarta Timur kan, nah itu banyak sekali orang Betawi, makanya soto Betawi semua. Jadi tinggal kembali ke pribadi kita masing-masing nih. Harapannya kan pengennya hidupnya sehat, ibadahnya enak, silaturahimnya enak. Jalan keluarnya kita harus evaluasi diri kita, stop deh makanan yang nggak perlu tersebut. Dok, kok pengen dok? Ya mungkin 3 bulan sekali, tapi nggak 5 mangkok juga, ya cukup 1 gitu ya, air putihnya tetap 2,5 sampai 3 liter sehari. Ya artinya kembali kan kita harus mawas diri dan memang kalau pengen sehat ya kembali ke lama-lama lebih niat ya, niatnya apa dulu nih hari ini. Kalau memang niatnya kita ingin memperbaiki diri, kita ingin hidup lebih sehat, akhirnya nggak ngomongin mengenai makanan kan, tapi bagaimana minumnya cukup,
buahnya cukup, sayurnya cukup gitu kan. Nah, jadi yang justru saya malah mengevaluasi baiknya evaluasi dulu nih makanannya apa saja. Ada kemungkinan karena belum ketemu ahli penyakit dalam, di Makassar kan banyak tuh, ada rumah sakit besar, ada rumah sakit swasta, bisa dikunjungi itu. Saran saya sih temui dokter ahli penyakit dalam, karena nanti pengobatannya akan lebih menyeluruh ya. Jangan-jangan ada diabetesnya, ada hipertensinya, karena ini juga memicu nih kejadian dari batu ginjal dan bisa berulang. Nah, itu kami hadapi juga pada banyak kasus. Karena gula yang tinggi, tensi yang tinggi, itu mempengaruhi terbentuknya batu-batu ginjal, batu empedu. Dan ini kasusnya banyak sekali. Yang sampai cuci darah pun banyak sekali. Karena batu ginjal yang berulang. Jadi alarm sign atau tanda peringatan nih bagi yang bertanya dari Makassar, diceklah namanya ureum kreatinin, segera datang ke konsultan ginjal hipertensi, ahli penyakit dalam, minta untuk periksa ureum kreatinin dan periksa urin. Jangan sampai sudah terlambat hingga akhirnya jatuhlah ke cuci darah, karena ini masih bisa ditangani. Jadi kalau memang sudah ada peningkatan dari kreatinin, anjuran kami sebagai ahli ginjal, saya ahli ginjal hipertensi, jadi stop tempe, tahu, sapi, kambing itu udah nggak boleh. Itu saran saya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Lukman atas penjelasannya. Jadi boleh makan makanan itu tapi dijarakin ya Dok ya, dan ya disesuaikan aja ya Dok ya. Oke. Ya jangan disesuaikan dengan dompet juga sih, kalau dompet. Iya, disesuaikan dengan kondisi ya Dok ya, kondisi kesehatan. Nah Dok, kalau tadi kan dokter sempat singgung ya, harus dikurangin tuh kopinya, tehnya gitu ya Dok. Nah, kalau bagi para peminum kopi sendiri Dok, nah itu apakah bisa jadi pemicu Dok untuk gangguan prostatnya Dok? Ini menjawab pertanyaan dari Pak Agus. Iya, jadi yang jadi masalah kan ada yang memicu. Tidak semua yang minum kopi akhirnya sakit prostat. Nah, apa yang memicu? Nah, ini ternyata kan mungkin ada faktor usia, mungkin ada penyakit lain, diabetes, darah tinggi. Jadi kalau minumnya yang wajar-wajar saja, maksudnya wajar berapa Dok? 2 gelas, 3 gelas? Ya mungkin setengah sampai 1 gelas sehari, kalau tidak berlebihan. Untuk prostat memang ini sesuatu yang bisa dibilang semua pria punya risiko, tapi sekali lagi kembali kalau kita mau hidup sehat, hindari rokoknya, hindari alkoholnya, kemudian air putihnya 2 liter sehari, lalu makan makanan sehat, olahraga, hindari stres, tidurnya 6-7 jam, harapannya itu organ-organ tubuh kita tetap sehat. Karena memang yang menjadi pertanyaan kan, kapan sih bisa muncul ini kelenjar prostat bisa membesar atau kanker prostat bisa muncul? Nah, ini yang sesuatu yang sulit nih untuk mengetahuinya. Tapi untuk mencegahnya kita bisa upayakan gitu. Caranya apa ya? Tadi hidup sehat, tidurnya cukup, kan ini semua berpengaruh ternyata. Jadi memang kalau ada keluhan pria 40 tahun ke atas, ada masalah dengan buang air kecilnya, nah itu bagusnya temui dulu dokter ahli penyakit dalam tuh kalau saran saya. Supaya telusur dulu, jangan-jangan ada diabetesnya, ada darah tingginya, obesitasnya, berlebihan berat badannya, atau ada juga sekarang disebutnya karena pengobatan diabetes itu semakin advance ya, disebutnya prediabetes, atau gula darahnya baru naik sedikit-sedikit bahasanya gitu. Nah ini sudah kita tangani itu lebih awal gitu, karena memicu semuanya untuk kejadian mudah sekali. Kan tidak hanya masalah prostat saja, tapi kanker di paru-paru, liver, dan lain bisa terjadi. Jadi memang bisa terjadi secara menyeluruh. Nah itu bagian dari keahlian dokter ahli penyakit dalam. Jadi kalau saran saya sih Pak Agus, mungkin kalau memang ada hal tersebut, temui dulu dokter penyakit dalam. Itu saran saya. Terima kasih. Ya, terima kasih dokter. Nah, berikutnya pertanyaan dari Pak Danu, Dok. Ada 2 pertanyaan. Nah, apakah ada batasan berapa lama duduk yang disarankan, Dok? Apalagi bagi kami nih, Dok, yang pekerja office ya, Dok, yang waktunya tuh mayoritas duduk di depan laptop gitu ya, Dok. Apakah ada batasan lama waktu duduknya dan apakah ada rekomendasi dari dokter untuk olahraga yang tepat untuk mencegah gangguan prostat, Dok? Ya, terima kasih Pak Danu. Jadi memang untuk lama duduk, kalau berdasarkan rekomendasi dari perhimpunan-perhimpunan itu 2 jam. Nah,
2 jam, lalu berdiri, peregangan, kakinya digerakkan dengan senam-senam ringan. Boleh juga keliling kantor dulu atau keliling ini dulu, keliling dari ruangan tersebut bisa juga. Nah, itu untuk memudahkan aliran darah tetap baik gitu. Lalu badan juga tidak terlalu lelah, mata juga tidak terlalu lelah. Dia 2 jam sekali itu. Jadi ada himbauan kalau di kantor-kantor pemerintah itu 2 jam sekali, nanti di... Silakan dok. Jadi tadi tanya Pak Danu, untuk lama duduk 2 jam itu diselingi dengan kita peregangan namanya ya, peregangan, lakukan keliling dari ruangan atau berdiri saja, goyang-goyangkan kaki, kemudian peregangan dari tangan. Nah, itu juga memperbaiki sekali aliran darah dan sendi-sendi kita. Lalu rekomendasi olahraga untuk menghindari sakit prostat sebenarnya apa saja boleh. Apa saja boleh, kecuali main catur ya. Kalau main catur kan nggak terlalu ini ya. Olahraga boleh apa aja, badminton, tenis, jogging, jalan cepat gitu ya, itu boleh apa saja. Yang penting kalau dalam olahraga itu harusnya sifatnya rekreatif, artinya sifatnya menyenangkan. Jadi menjalaninya tidak terpaksa. Kalau menjalankannya dengan ikhlas, insya Allah kan hasilnya lebih baik nih. Jangan nge-gym 4 jam, 5 jam, nanti besok udah bubar deh. Tapi kalau rutin, kan kalau lakukannya dari hal-hal yang kecil misalnya 5 menit, 10 menit, tapi rajin sepeda statis misalnya kan, pagi sempatkan 5 menit, sore 10 menit, Sabtu Minggu boleh lebih lama, misalnya 15 sampai 30 menit, tapi rutin. Kalau cuma dilakukannya hanya sekali-sekali, memang hasilnya pun kurang. Tapi harapannya kalau habis olahraga tetap makannya juga tetap dijaga gitu ya, karena makanan kalau terlalu enak itu ternyata muncul banyak hal dan salah satunya memicu kanker. Seperti tadi kan terlalu banyak komponen daging gitu ya, itu ternyata memicu juga. Daging itu yang bagus itu disebutnya daging putih tuh, seperti ikan itu bagus tuh. Ikan karena kan ya tinggi dengan omega 3, ada antioksidan, buah-buahan, sayur, tapi bukan tidak boleh untuk konsumsi ayam, kambing, misalnya sapi, itu kan nggak boleh, silahkan. Yang memang yang dihindari kan supaya kolesterolnya tidak tinggi, kulitnya atau kulit ayam, kulit bebek, kan itu kan yang enak kan. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih dokter. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Tiara Nur Pratiwi. Apakah sangat sering buang air kecil dan urinnya berwarna putih jernih? Itu sebagai tanda kalau kita sudah banyak minum air putih, dok. Meskipun yang kita ingat nih, kita belum minum 2 liter, dok, per hari. Ya, jadi buang air kecil indikatornya kalau dia jernih, insya Allah cukup itu. Kadang-kadang kita nggak sadar kan misalnya sudah minum 6-8 gelas sehari. Karena kan tidak harus semua ditotal di satu waktu. Bisa saja pada saat pagi hari karena minumnya masih sedikit, warna urinnya agak sedikit kuning atau orange bisa terjadi. Tapi begitu sudah sampai tempat kerja, minumnya sudah bisa 2 gelas, mungkin setiap 2-3 jam misalnya. Nah itu buang air kecilnya atau air seninya warnanya akan jernih itu. Jadi kan kita lihat secara menyeluruh, kita lihat dalam 1 hari. Kita lihat kalau terjadinya malam kan karena tidur, paginya bangun kan wajar lah warnanya agak kuning atau agak keruh, itu wajar. Gitu. Jadi memang kita lihat waktunya dan tetap kita evaluasi selalu. Kalau perlu bawa botol itu kan, botol yang Coke Circle atau apalah itu, 2 liter, yang 1 liter atau 2 liter, nah nanti kan dari situ kita bisa punya patokan ya, dengan gitu tercukupi kebutuhan minum sehari-hari. Dan jangan lupa kalau yang sudah batu ginjal, batu saluran kemih, tetap dihimbau untuk 2,5 liter sehari. Jadi memang himbauan ini bolak-balik harus diberikan terus, lalu stop rokoknya ya. Terima kasih. Ya, terima kasih dokter atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Pince, dok. Kenapa saat batuk seringkali disertai dengan pipis, dok?
misalnya ada seperti pipis keluar sedikit gitu ya dok ya. Nah, apakah hal ini terjadi karena ada gangguan pada saluran kemih dan bagaimana cara mengatasinya agar tidak pipis berlebihan pada saat batuk dok? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang karena pada saat batuk itu menggunakan otot-otot daerah dada, daerah namanya sekitar perut. Nah ini yang memungkinkan untuk menekan ke kantong kemih. Kalau satu waktu bisa terjadi itu pada saat batuk karena otot dari saluran kencingnya itu melemah. Nah ini dia. Artinya dia bisa punya peluang untuk keluar. Nah, itu bisa terjadi. Dan ini memang bukan cerita 1-2 saja, ada beberapa yang mengalami hal yang sama. Nah, untuk mencegahnya artinya ya janganlah batuk berlebihan gitu ya. Ya kalau sakit ya sudah minum obat sajalah, obat batuknya diminum. Kan yang kita cegah cari muaranya kan, nggak selalu ujungnya gitu. Justru kita obati batuknya. Kenapa batuk? Kan harusnya seperti itu. Nah, kalau tidak batuk tapi buang air kecilnya keluar begitu saja atau yang disebut dengan mengompol, nah ini banyak hal yang bisa terjadi seperti mungkin pemicunya ada diabetes atau karena otot-otot dari kantong kencingnya sudah bermasalah gitu, karena lanjut usia atau karena suatu penyakit misalnya adanya kanker dan lain-lain itu bisa terjadi. Jadi sekarang rekomendasinya apa dok untuk mencegah jangan sampai buang air kecil seperti itu? Ya batuknya memang kalau bisa diobati, batuknya kita cegah gitu. Tapi kalau akhirnya terjadi batuk juga, harapannya sih kalau tidak ada penyakit yang memudahkan untuk terjadinya tadi menekan kantong kencing, harusnya sih tidak terjadi gitu. Tapi kalau terjadi 1-2 kali kan suatu yang masih normal. Yang tidak wajar kan kalau terjadi dalam waktu yang lama berhari-hari. Nah, ada baiknya memang segera temui dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Lukman. Berarti kita harus menyembuhkan dari faktor batuknya itu ya dok ya. Batuknya disembuhin supaya tidak terjadi pipis saat batuk ya dok. Oke, dua pertanyaan terakhir dok. Yang pertama dari Bu Rere, apakah ada anjuran untuk rutin pipis misalnya tiap 2 atau 3 jam untuk mengantisipasi gangguan saluran kemih dok dan mencegah batu ginjal? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang untuk buang air kecil, satu prinsip sih jangan ditahan, itu satu. Dua, bagus sekali. Atau setiap misalnya sejam, 2 jam sudah buang air kecil, bagus sekali. Karena ternyata pada perempuan ini kalau menahan buang air kecil lebih mudah nih terjadi infeksi. Kenapa sih dok kok bisa begitu? Karena di kantong kencing ini kalau menahan terlalu lama karena dia salurannya ini tidak panjang, berbeda, Allah ciptakan berbeda, Tuhan ciptakan berbeda antara pria dan wanita, makanya pada wanita begitu sering menahan buang air kecil, mudah sekali nih infeksinya muncul, karena si kuman kan berada di sana tuh, dia punya kesempatan untuk balik lagi atau tetap hidup di dalam kantong kencingnya, bisa naik ke saluran ureter namanya, yang menghubungkan antara ginjal dengan kantong kencing atau bahkan naik ke ginjal yang memicu tadi bisa meriang, bisa mual, bisa muntah. Pasien saya banyak nih yang seperti itu. Cuma gara-gara menahan buang air kecil. Jadi yang sederhana sejam sampai 2 jam itu sudah harus buang air kecil. Bawa selalu tisu atau pembersih lainnya, pastikan bersih karena ini higienis itu maksudnya kebersihan baik dari kita maupun dari lingkungan. Nah itu juga penting. Jadi memang mawas diri, siapkan diri selalu gitu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih dokter. Berarti sebisa mungkin 1 jam itu kita sempatkan waktu untuk pipis ya dok, daripada kita tahan-tahan jadinya malah berakibat buruk ya dok ya. Oke, pertanyaan terakhir dari Ibu Endah, dok, apakah ginjal dan saluran kencing kita masih dalam kondisi baik jika kita minum segelas air putih lalu 10-15 menit kemudian itu udah ingin pipis lagi dok, alias sampai kebelet, benar-benar kebelet gitu dok? Ya, jadi anjurannya kan minumnya air putih 2 liter sehari, lalu berkemih. Dia kalau sering berkemih ini jadi pertanyaan ini.
apakah ada penyakit lain gitu ya, diabetes, hipertensi, atau sedang konsumsi obat, karena suatu kebutuhan misalnya. Hal-hal ini yang harus ditelusuri nih. Kok jadi sering berkemihnya, apa pemicunya, apa jangan-jangan ada infeksi saluran kemih, kalau pada wanita sering mungkin ada keputihan misalnya. Nah ini yang memang harus ditelusuri. Jadi nggak serta-merta tiba-tiba sering sekali berkemihnya. Bisa juga pada kondisi dingin, hujan, ruangan ber-AC, nah itu mudah sekali tuh berkemih, pengennya kan bolak-balik buang air kecil bisa terjadi. Jadi banyak hal yang memicu, tinggal kembali nih, kita harus lihat dulu apakah karena kedinginan, minumnya banyak kedinginan juga sama. Apakah itu penyakit atau tidak? Nah kalau ini terjadi pada saat sudah tidak suasananya dingin atau tidak di ruangan ber-AC kok masih bolak-balik gitu kan, kok ada keluhan lain, nah ini sudah harus konsultasi nih ke dokter penyakit dalam dulu bagusnya tuh, supaya ditelusur, jangan-jangan gulanya tinggi, tensinya tinggi misalnya, kolesterolnya tinggi misalnya kan, itu yang tugas-tugas dari dokter penyakit dalam seperti itu, menelusur. Urologi itu dia akan menemukan apakah dengan keluhan ini ada batu ginjal, ada masalah prostat atau tidak, tapi akan kerjasama tuh dengan kami para penyakit dalam untuk menelusuri kok nggak sembuh-sembuh nih dok. Nah, itu yang ditanyakan ke kami biasanya. Ternyata ada diabetesnya yang nggak pernah kontrol, ada juga darah tingginya nggak mau minum obat misalnya. Rokoknya yang nggak mau di stop, karena memang rokok ini titik lemah nih pada saluran kemih, titik lemah pada ginjal yang bisa memicu jatuh ke cuci darah. Batu ginjal yang nggak sembuh-sembuh, cuci darah. Kemudian ada diabetes yang tidak berobat dengan baik, tidak rajin kontrol ke dokter, gulanya tinggi, tensinya tinggi, bisa cuci darah. Kebetulan kan saya juga ahli konsultan untuk cuci darah, jadi tugas saya di sini mengingatkan nih. Kita luruskan, mudah-mudahan harapannya rekan-rekan SGH di sini, yuk kita mulai hidup sehat gitu ya, makan makanan yang sehat, air putih 2 liter sehari, kalau ada batu ginjal 2,5 liter sehari, kalau usia di atas 60, sampaikan ke keluarga kita, cukup 1 sampai 1,5 liter sehari, hindari makanan emping, pete, jengkol, melinjo, kikil, tunjang, jeroan, coto Makassarnya 3 bulan sekali, misalnya coto Betawinya 4 bulan, 5 bulan sekali, misalnya begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Lukman atas pemaparan materinya, atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Nah, kita sudah berada di akhir sesi, Dok. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Lukman, kepada Ibu Rizka, dan juga tim dari Rumah Sakit Harapan Bunda Jakarta, serta terima kasih juga kepada Pak Fajar dan tim dari Mandiri InHealth atas terselenggaranya Health Talk hari ini. Semoga dengan pemaparan dari Dr. Lukman dapat meningkatkan kesadaran kita semua ya Bapak Ibu Soho People untuk selalu meningkatkan kesadaran akan menjaga kesehatan terutama dalam mencegah risiko gangguan saluran kemih, yaitu dengan menerapkan gaya hidup sehat, pola makan yang sehat, dan juga olahraga yang teratur. Mungkin ada closing statement dari Dr. Lukman? Baik, terima kasih. Jadi intinya saya satu, stop rokoknya, hidup sehat, minum air putih 2 liter sehari, buat yang usia di bawah 60, di atas 60, 1 liter sampai 1,5 liter sehari. Dikurangi deh makan emping, pete, jengkol, melinjo, kikil, tunjangnya itu ya. Memang enak, tapi godaan ini harus kita minimalisir, apalagi yang sudah riwayat batu ginjal, batu saluran kemih berulang. Jangan takut datang ke dokter, karena semakin cepat ditemukan, semakin cepat diobati, maka harapannya kan kalau yang sakit ginjal jangan sampai jatuh ke cuci darah, itu kan yang ditakutkan itu. Jangan sampai cuci darah, jangan sampai stroke, jangan sampai sakit jantung. Tahu dari mana dok? Gitu kan. Memang makanya ini harus ngobrol sama dokternya, ketemu dokternya, sempatkan waktu, karena yang menyebabkan diri kita sehat ya kembali ke kita masing-masing. Harapannya mudah-mudahan pemaparan dari saya yang sangat sederhana ini menjadi bekal nih ke depan. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Dr. Lukman atas closing statement-nya. Terima kasih kepada Soho People. Selamat siang, salam sehat selalu untuk kita semua. Sampai jumpa di SGH Webinar Series berikutnya. Terima kasih.